Halo semuanya, kalian menonton channel ini pasti sudah tahu seri mouse gaming dari Fantech, yaitu Fantech Helios Series. Dan memang Fantech Helios Series ini sering banget muncul di permukaan dunia gaming di Indonesia nih. Dan sekali lagi mereka merilis seri terbarunya yang mana terakhir itu mereka sudah merilis seri Fantech Helios 2 1K dan juga Fantech Helios 2 Pro yang 4K XT3 V3 itu. Dan sekarang kita akan mencoba rilisan terbarunya yaitu seri refreshnya nih. Kira-kira seperti apa barangnya? Bisa tonton terus videonya sampai selesai. Oke, nah ini dia seri refreshnya. Ini ada Fantech Helios 2 Pro S XT3 V3. Yaps, Helios 2 Pro sekarang sudah ada tipe refreshnya dengan penggantian nama atau penambahan ya. Di sini dengan penambahan kode S setelah kata Pro-nya. Dan memang untuk Fantech Helios 2 Pro ini sebelum ada barang ini pun mereka sudah sedikit mengguncang dunia gaming lah, atau banyak sekali menarik perhatian lah ke kita para konsumen. Dan memang untuk reputasinya itu, untuk Fantech Helios 2 Pro yang sebelumnya ini pun reputasinya sudah sangatlah bagus sekali. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita lihat saja unboxingnya dulu nih untuk Fantech Helios 2 Pro S XT3 V3 ini. Boxnya keren ya ini ya, dari dulu memang bagus sih, dan isinya tentu pertama kita mendapatkan mouse-nya dulu. Di sini kita mouse-nya dapat yang warna hitam dan hitamnya ini pekat banget ya. Oke, lanjut dulu kita lihat isi box aksesorisnya dulu nih. Nah, isinya banyak banget. Kita dapat kabel, tentunya di sini sudah fleksibel paracord cable yang pastinya enak buat kita pakai di mode kabel. Lalu ada strike speed wireless dongle-nya nih. Dan juga dongle-nya ini modelnya itu Type-C female, bukan USB-A male, seperti dongle-dongle pada normalnya. Lalu terakhir ada aksesoris seperti grip tape, lalu juga dikasih cadangan MOSFET PTFE dan Dodge cage juga. Lalu ada stiker dan koin merch dari Fantech juga. Dan terakhir ada buku panduan, kartu garansi, dan kartu ucapan selamat buat kalian yang sudah membeli Helios 2 Pro S ini. Kita langsung lihat saja di sini mouse-nya ya untuk Fantech Helios 2 Pro S XT3 V3 ini. Dan jujur bisa dibilang untuk seri Helios 2 Pro itu sebenarnya sudah menjadi seri favoritku untuk sebuah mouse gaming di kelasnya. Karena memang seri sebelumnya pun untuk Helios 2 Pro yang 4K itu sudah sangatlah bagus, dan memang secara performa yang diberikan dan juga secara spesifikasi yang diberikan sudah salah satu yang terbaik lah untuk di kelasnya. Dan buat Fantech Helios 2 Pro S XT3 V3 yang baru ini, untungnya juga tidak banyak merubah apapun, terutama dari ukuran dan bentuk mouse-nya. Dari desain dan build yang berubah itu, yang pertama ada coatingan finishingnya nih. Fantech memutuskan untuk menggunakan tekstur yang lebih grippy, lebih matte, biar lebih asik buat digrip di tangan kita. Sudah sangat nyaman, dan bentuknya yang ambidex itu memang mendukung buat posisi palm grip dan juga posisi claw grip sekalipun. Dan juga aku udah sering berkali-kali bilang tentang Fantech Helios 2 Pro series ini, dan kebetulan memang yang Pro S ini tidak begitu banyak berubah untuk shape dan ukurannya. Itu memang secara ukuran itu sudah termasuk yang sangatlah nyaman untuk digunakan. Ya sudah sangatlah pas, terutama untuk ukuran tangan yang medium nih. Apalagi dengan beratnya yang hanya kurang lebih 55 gram saja ini, membuat mouse ini pas sekali. Di grip nyaman, beratnya pun pas buat diajak sliding dengan lincah pastinya. Kalau kurang grippy, tinggal pasang saja grip tape yang sudah diberikan tadi. Lanjut, kalau buat spesifikasi dan performa dari Helios 2 Pro S XT3 V3 ini tentu bukan kaleng-kaleng ya pastinya. Nggak mungkin malah downgrade dong dari versi sebelumnya. Mulai dari koneksinya dulu, di sini koneksinya masih tetap bertahan dengan triple mode connection, yaitu ada mode kabel, mode Bluetooth, dan yang istimewa ini adalah strike speed wireless dongle-nya. Dan untuk menjaga latensi dari Helios 2 Pro S ini, dia sudah menggunakan chipset dari Nordic nih, yakni Nordic MCU 52840, chip performance yang buat menunjang performa input low latency yang memang sudah bagus sekali reputasinya.
Dengan adanya chip ini, mouse ini bisa menyentuh polling rate 4K untuk di mode strike speed wireless dongle-nya dan 8K untuk di mode kabelnya. Dan selanjutnya buat sensor yang digunakan di sini, sensor yang digunakan itu adalah PixArt3395. Sepertinya sudah nggak ada yang meragukan lagi gimana performa dari PixArt PAW3395 tersebut ya. Bisa dibilang memang sensor ini masih banyak juga digunakan oleh mouse-mouse high-end lainnya yang harganya lebih tinggi dari Phanteks Helios 2 Pro S ini bahkan. Lalu untuk switch yang digunakan di sini switchnya berbeda dengan versi sebelumnya, yang mana untuk versi sebelumnya itu untuk versi Pro yang 4K saja dia menggunakan TTC Gold Optical Switch, dan di sini dia kembali menggunakan mechanical switch dari Huano, yakni menggunakan Huano Transparent Blue Shell Pink Dots dengan ketahanan 80 juta kali klik. Dan buat feelingnya dari switchnya ini terasa lebih clicky, lebih ringan, dan responsnya juga lebih cepat nih. Bisa dibilang Phanteks Helios 2 Pro S X-T3V3 ini memang sudah memberikan spesifikasi terbaik yang ada untuk di mouse gaming kelasnya. Mulai dari grip yang nyaman, berat yang ringan, lalu juga chipset Nordic yang tadi itu, lalu juga sudah ada PixArt3395, lalu switchnya pun juga responsif dan termasuk switch high-end. Lalu bagaimana dengan pengalaman penggunaannya? Tentu saja pengalaman penggunaannya sangat mencerminkan apa yang sudah diberikan tadi. Saat diajak bermain game santai, contoh saja seperti Genshin Impact, dia memberikan pengalaman yang nyaman untuk bermain lama-lama dengan mouse ini. Apalagi kalau di Genshin Impact itu yang diuji adalah switch-nya. Kita bakal sering banget spam klik mouse-nya dan memainkan klik tahan dari switch mouse ini. Performanya asik, nggak ada latensi sama sekali. Kalau ada delay berarti mungkin itu koneksi internet kalian yang memang lelet sih saat bermain Genshin Impact. Lalu kalau untuk bermain game FPS di sini aku menggunakan game Counter Strike 2 dan pengalaman yang diberikan juga sangatlah bagus. Mouse ini bisa memberikan keakuratan yang baik. Saat diajak sliding itu rasanya kursornya halus sekali. Kursor dapat dikontrol dengan baik dan akurat. Tombol di bagian kirinya pun terasa pas di jempol dan bisa kalian atur untuk men-trigger apapun itu. Buat diajak spam klik di CS2 pun masih sangat responsif dan no delay juga. Gripnya pun kalau di claw grip ini terasa sangat pas di tanganku, jadi sangat cocok banget buat bermain game memang untuk Helios 2 Pro S ini. Dan memang dari apa yang aku katakan itu secara tidak langsung memberikan memang pengalamannya ini terlalu bagus ya mungkin terkesannya. Dan memang kalau kalian mau mendapatkan performa terbaiknya juga jangan lupa install software yang sudah diberikan oleh Phanteks untuk Helios 2 Pro S ini. Karena di softwarenya kalian dapat mengatur seperti DPI setting dari maksimumnya itu 26.000, lalu kalian juga bisa mengatur polling rate-nya, lift off distance, sleep mode-nya bisa kalian atur berapa menit, lalu juga ada ripple control, angle snapping, dan motion syncs, dan tentunya juga ada makro untuk mouse yang satu ini. Intinya sih secara pribadi aku jujur suka banget sama mouse Phanteks Helios 2 Pro S ini. Apa aku beli aja ya buat di rumah ya? Oke, sepertinya itu saja yang bisa aku katakan tentang Phanteks Helios 2 Pro S X-T3V3 ini. Gimana menurut kalian? Bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena apa yang aku katakan di sini hanyalah murni pendapatku saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.